Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ada peristiwa yang cukup menggemparkan dalam minggu-minggu terakhir yang dilakukan oleh seorang pemuda bernama Abdullah An-Ghorob. Seorang pemuda kelahiran Chetnya, berasal dari Chetnya, yang kemudian berstatus sebagai pengungsi di Perancis. Dia melakukan pemenggalan kepala terhadap Samuel Paty, seorang guru sejarah di sekolah. Penyebabnya karena Samuel Paty ini menampilkan karikatur Nabi Muhammad SAW di depan murid-muridnya dalam pelajaran sejarah itu. Publik saat itu heboh, publik Prancis, dan kemudian terjadilah peristiwa pemenggalan kepala itu. Dibunuh dengan dipenggal begitu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita kaitkan dengan persoalan agama, maka dalam agama itu ada sisi-sisi subjektivitas. Hampir semua agama itu pasti memiliki sisi-sisi subjektivitas. Dalam Islam misalkan, percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya terhadap hari kiamat, percaya terhadap siksa kubur, termasuk percaya pada atau cintanya pada Rasulullah, itu adalah sisi-sisi subjektivitas dari agama, dan itu semua agama memilikinya. Oleh karenanya ini juga harus dihargai. Kalau sudah bicara subjektivitas agama, itu debat menjadi tidak penting. Misalkan percaya pada hari kiamat, itu mau apa didebatkan? Tidak bisa diperdebatkan. Karena itu persoalan keyakinan. Ada dimensi nakli dalam agama yang itu menjadi ranah pribadi. Percaya pada Islam, agama yang paling benar, itu juga ranah subjektivitas yang tidak bisa. Makanya kemudian saya paling tidak setuju adanya dialog tentang agama benar salah seperti dilakukan oleh Zakir Naik, misalkan seperti itu. Sulit, karena itu sisi subjektivitas. Saya meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul terakhir, itu subjektivitas. Nah, ini harus dihargai, tidak bisa dinegasikan atas nama kebebasan berpendapat. Tidak bisa. Huriyatu ahadin mahdudatun bihuriyati akhir. Kebebasan seorang itu selalu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Oleh karenanya, tidak mungkin ada kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak tidak pernah ada. Ketika saya berikan kepada Anda kebebasan mutlak, maka Anda berarti tidak mutlak bebas. Karena ketika yang lain juga mengklaim mutlak kebebasannya akan bersinggungan, maka dia akan dibatasi oleh orang lain. Sama dengan hal ini. Ada sisi subjektivitas dalam agama. Mencintai Rasulullah itu sisi subjektivitas, yang itu juga harus diakui dan tidak mungkin dan tidak bisa dinegasikan begitu saja atas dasar kebebasan berpendapat. Karena kebebasan berpendapat itu juga terbatas. Harus menghargai juga umat yang memiliki subjektivitas dalam beragama itu. Itu yang pertama. Oleh karenanya, mencintai Rasul, apalagi kemudian kalau kita kaitkan dengan ajaran Islam misalkan begitu ya. Mencintai Rasulullah itu bagian dari menyempurnakan keimanan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Rawahul Muslim. Tidaklah seorang itu sempurna imannya, kata Rasulullah, kalau sebelum dia mencintaiku lebih dari cintanya kepada anak, cintanya kepada orang tua, dan cintanya kepada manusia lainnya seisi jagat raya ini. Ini bagian dari keimanan, sehingga harus dihargai juga dan tidak bisa dilepaskan atau kemudian dinegasikan atas dasar kebebasan berpendapat. Oleh karenanya kebebasan berpendapat harus juga menghargai kebebasan umat beragama yang meyakini kepada atau mencintai Rasulnya. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Namun yang kedua, memenggal kepala atas respon terhadap persoalan penghinaan terhadap Rasulullah itu dengan karikatur, itu juga bukan bagian dari ajaran yang dikehendaki oleh Islam. Tidak ada referensinya itu. Memenggal kepala seseorang
untuk membela Rasulullah, saya pikir dalam sejarah atau literatur hadis juga Rasul tidak pernah mencontohkan hal seperti itu. Rasul pernah disiksa, diuber-uber ketika dia hijrah di Taif, tapi Rasul tidak melakukan pembalasan. Bahkan dia mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk pada mereka karena mereka sungguhnya belum tahu. Rasul juga dihina setiap hari, justru Rasulullah yang kemudian datang pertama sekali ketika yang menghina dia, mengejek dia, melempar dia itu jatuh sakit. Kalau Anda mencintai Rasulullah, tentunya kok saya mengimajinasikan Rasul juga tidak kerso, tidak menghendaki pembalasan semacam itu. Itu yang kedua. Oleh karenanya penghinaan terhadap karikatur Nabi menyakiti umat Islam saya sepakat, tapi kemudian balasan dengan memenggal kepala seperti barbar seperti itu juga bukan bagian dari yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Oleh karenanya kita bisa baca, kalau kita menganggap bahwa Rasulullah adalah model kita, uswah kita, maka langkah-langkah kita dalam menyikapi banyak kehidupan ini harus juga merujuk pada apa yang dilakukan Rasulullah dan apa yang diajarkan Rasulullah pada kita. Yang ketiga, poin penting dari peristiwa ini adalah ini jadi media kita untuk melakukan apa yang disebut dengan introspeksi diri. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh media Prancis, penghinaan terhadap karikatur Muhammad itu bukan menghina Islam, tapi bisa jadi ini menunjukkan wajah kita, wajah perilaku kita hari ini. Evaluasi ini menjadi penting di internal umat Islam agar kita juga mawas diri, bahwa sehingga kita dengan itu kemudian kita mampu menyikapi secara bijak, menyikapi secara benar, tidak membabi buta yang berakibat juga pada citra Islam jelek di mata dunia, semakin jelek seperti itu. Misalkan respon di Indonesia ini seperti ada seruan untuk memboikot produk Prancis, tidak produktif. Kita melakukan apa yang disebut dengan gebiah uyah, mengeneralkan persoalan itu seolah menjadi persoalan negara begitu. Padahal dampaknya luar biasa. Dampak dengan melakukan pemboikotan itu, Anda tahu tidak bahwa yang menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan itu adalah juga orang-orang Indonesia yang sangat mungkin itu juga orang Islam. Sehingga ini bentuk dari perilaku umat yang asal seruduk, umat yang tidak mampu melakukan introspeksi, umat yang tidak bijak, sehingga kemudian kita merespons segala sesuatu dengan cara-cara yang tidak dengan pertimbangan yang matang. Padahal dalam Quran sudah dijelaskan betul, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam tentu tidak rela secara subjektif keagamaan kita ketika melihat Rasul kita, Rasulullah SAW sebagai panutan kita, uswah kita dihinakan semacam itu. Tapi menyikapinya secara tidak tepat tentu tidak akan menjadi solusi, bahkan akan menjadi kontraproduktif terhadap citra Islam di mata dunia. Oleh karenanya mari kita bersikap bijak, energi kita habiskan untuk melakukan hal yang positif, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tapi kita memperkuat diri kita dengan berbagai hal yang itu bisa membuat Islam menjadi maju. Belajar yang rajin, menemukan sesuatu, melakukan penelitian, itu hal-hal yang sungguhnya sangat produktif, yang suatu saat nanti Islam akan bangkit. Dan sejarah kebangkitan Islam memang dimulai dari gerakan semacam ini, bukan gerakan-gerakan yang sporadis, kumpul-kumpul nggak jelas dan sebagainya. Demikian, wallahu muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.